Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi dan tentu saja jangan lupa dukung narasi Fana ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif. Kisah yang akan kita dengar hari ini adalah tentang sebuah transformasi besar. Bukan hanya tentang kebangkitan sebuah negara, tetapi juga tentang perubahan pandangan seorang jenderal yang dulu penuh prasangka. Siap-siap terinspirasi. Dahulu kala, ada seorang jenderal muda di Pentagon bernama Jenderal Clara. Ia adalah sosok yang cerdas dan tegas, dengan karir militer yang menanjak pesat. Namun, ada satu hal yang selalu menyertainya, kesombongan. Sekitar 15 tahun yang lalu, Jenderal Clara pernah ditugaskan ke Indonesia untuk mengamati kondisi militer di sana. Apa yang ia temukan saat itu hanyalah pangkalan udara yang terlihat usang dan para perwira yang lebih tertarik pada negosiasi harga senjata daripada membahas strategi tempur. Sejak saat itu, Jenderal Clara menganggap Indonesia sebagai negara yang hanya mampu membeli senjata tanpa memiliki visi pertahanan yang jelas. Di setiap rapat strategis, Jenderal Clara selalu dengan yakin menyebut Indonesia sebagai negara yang lemah dan sangat bergantung pada Amerika. Pandangannya ini membuatnya dihormati sebagai pakar Asia Tenggara, dan rekan-rekannya pun percaya penuh padanya. Karena selama bertahun-tahun, prediksinya tampak benar. Indonesia memang terus mengimpor senjata, tanpa terlihat mengembangkan teknologi pertahanan sendiri. Jenderal Clara sangat yakin bahwa penilaiannya tidak akan pernah meleset, sebab semua analisisnya dibangun berdasarkan pengalaman yang ia anggap sebagai bukti konkret. Guncangan pertama, berita mengejutkan. Suatu pagi yang dingin, Jenderal Clara duduk di ruang kerjanya sambil menikmati kopi panas. Matanya tertuju pada layar laptop yang menampilkan berita terkini. Tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang. Sebuah judul berita mencolok menyatakan bahwa Indonesia baru saja menandatangani kontrak pembelian jet siluman dari Turki dengan nilai yang sangat fantastis. Jenderal Clara merasa cangkir di tangannya hampir terjatuh. Ia mengedipkan mata, tak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Rasanya seperti lelucon yang tak masuk akal. Dengan tergesa-gesa, Jenderal Clara membuka berbagai situs berita internasional. Semakin ia membaca, semakin besar pula keterkejutannya. Semua media besar memberitakan hal yang sama. Indonesia bukan hanya membeli jet siluman, tetapi juga memperoleh transfer teknologi penuh. Bahkan sebagian besar pesawat akan dirakit langsung di Indonesia. Jenderal Clara menatap layar dengan perasaan campur aduk. Seluruh keyakinan yang selama ini ia genggam mulai goyah. Namun, kesombongan masih membuatnya enggan mengakui bahwa mungkin ia telah keliru. Rekan-rekannya mulai berdatangan ke kantor. Jenderal Clara segera menunjukkan berita itu kepada mereka. Tawa sinis langsung terdengar. Seorang rekan berujar bahwa Indonesia pasti telah ditipu oleh Turki. Yang lain menyebut Indonesia bodoh karena tidak memilih jet buatan Amerika yang sudah terbukti keandalannya. Suasana ruangan pun berubah menjadi ajang ejekan terhadap negara yang selama ini mereka pandang rendah. Jenderal Clara ikut tertawa, meski di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Penyelidikan mendalam dan pertemuan tak terduga. Tidak lama kemudian, seorang perwira senior masuk ke ruangannya dengan wajah serius. Ia memanggil Jenderal Clara untuk menghadiri rapat mendadak. Ternyata, Pentagon menaruh perhatian besar terhadap kontrak
tersebut. Jenderal Clara diberi tugas penting untuk menyelidiki kesepakatan Indonesia-Turki secara mendalam. Ia diminta menyusun laporan yang komprehensif. Jenderal Clara menerima tugas itu dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia masih percaya bahwa Indonesia hanya melakukan kesalahan besar karena tergiur senjata canggih. Malam itu, Jenderal Clara mulai membuka berbagai data tentang Indonesia. Ia mencari informasi terbaru mengenai anggaran pertahanan, kerjasama militer, serta perkembangan industri senjata di negara itu. Semakin banyak data yang ia baca, semakin besar rasa herannya. Anggaran pertahanan Indonesia ternyata meningkat tajam. Setiap tahun, mereka sudah terlibat dalam pengembangan bersama jet tempur generasi baru di Korea. Bahkan beberapa perusahaan pertahanan lokal mulai mengekspor produk buatan sendiri ke luar negeri. Keesokan harinya, Jenderal Clara melakukan pertemuan daring dengan seorang perwira Indonesia bernama Laksamana Muda Adi Wijaya. Jenderal Clara mengira pertemuan itu akan biasa saja. Namun begitu Adi Wijaya mulai berbicara, Jenderal Clara terkejut. Bahasa Inggris Adi Wijaya begitu fasih dan penuh percaya diri. Lebih mengejutkan lagi, Adi Wijaya mengutip makalah militer yang pernah ditulis Jenderal Clara sendiri beberapa tahun lalu mengkritiknya dengan argumen yang tajam dan logis. Jenderal Clara merasa wajahnya panas, seperti baru saja ditampar. Dalam pertemuan itu, Adi Wijaya menjelaskan alasan utama Indonesia memilih jet siluman Turki. Bukan hanya soal harga, tetapi demi mendapatkan kemandirian teknologi. Adi Wijaya berkata bahwa senjata buatan Amerika memang hebat, tetapi setiap suku cadang dan pembaruan perangkat lunaknya harus mendapat izin dari pemerintah Amerika. Bagi mereka, itu bukan kedaulatan pertahanan yang sejati. Jenderal Clara terdiam. Semua yang diucapkan Adi Wijaya terdengar sangat masuk akal. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak bisa membantah. Setelah pertemuan selesai, Jenderal Clara duduk terpaku. Kata-kata Adi Wijaya berulang kali terngiang di kepalanya. Ada rasa malu yang sulit ia jelaskan, namun harga dirinya menolak untuk langsung mengakui. Ia memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam. Jenderal Clara mulai membaca ulang laporan-laporannya sendiri dan membandingkannya dengan data terbaru yang kini ia temukan. Setiap halaman terasa seperti bukti bahwa pandangan yang selama ini ia banggakan hanyalah kesombongan yang menutupi fakta. Hari-hari berikutnya, Jenderal Clara semakin tenggelam dalam riset. Ia menemukan bahwa perusahaan pertahanan Indonesia telah memproduksi kendaraan lapis baja yang diekspor ke berbagai negara. Ia juga mengetahui bahwa insinyur Indonesia ikut serta dalam proses desain jet tempur generasi baru di Korea. Semua temuan ini membuat Jenderal Clara mulai ragu pada semua analisis yang pernah ia buat. Rasa percaya dirinya yang dulu begitu kuat kini perlahan terkikis oleh fakta-fakta yang tak terbantahkan. Kunjungan ke Jakarta dan realitas yang mengubah. Pentagon kemudian memutuskan untuk mengirim Jenderal Clara langsung ke Jakarta. Ia ditugaskan memimpin delegasi kecil yang akan menghadiri presentasi resmi tentang proyek jet siluman tersebut. Saat pesawatnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jenderal Clara tertegun melihat perubahan besar yang terjadi. Bandara terlihat begitu modern dan tertata rapi. Dalam perjalanan menuju pusat kota, ia melihat jalan tol yang lebar dan deretan gedung tinggi yang menjulang. Semua berbeda jauh dari ingatan lamanya. Semakin dekat ke gedung Kementerian Pertahanan, perasaan gugup mulai menyelimuti Jenderal Clara. Ia tidak menyangka bahwa fasilitas pertahanan Indonesia akan begitu megah dan canggih. Sistem keamanan yang digunakan bahkan terasa setara dengan yang ada di Pentagon. Saat dipandu menuju ruang pertemuan,
Jenderal Clara melihat Laksamana muda Adi Wijaya berdiri menyambutnya dengan senyum hangat. Adi Wijaya menjabat tangannya dengan ramah, seolah menyambut seorang tamu kehormatan. Jenderal Clara hanya bisa membalas dengan senyuman kaku. Presentasi dimulai dengan penjelasan dari CEO perusahaan Turki. Ia memaparkan teknologi jet siluman yang memukau semua orang di ruangan itu. Namun, kejutan terbesar datang ketika Laksamana muda Adi Wijaya mengambil alih panggung dengan suara mantap. Adi Wijaya menjelaskan rencana besar Indonesia untuk membangun kemandirian teknologi pertahanan. Data yang ditampilkan begitu detail, lengkap dengan peta strategis dan rencana pembangunan industri kedirgantaraan di Bandung yang akan memproduksi komponen utama jet siluman. Jenderal Clara merasa dadanya berdebar kencang mendengar setiap kata yang diucapkan Adi Wijaya. Semua rencana itu begitu matang, jauh melampaui bayangan yang pernah ia miliki tentang Indonesia. Fakta bahwa Indonesia mampu merakit sendiri sebagian besar jet siluman itu terasa seperti pukulan keras bagi egonya. Untuk pertama kalinya, Jenderal Clara benar-benar merasa kagum. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kesombongan yang membutakan matanya terhadap kenyataan yang sesungguhnya. Saat sesi tanya jawab dimulai, Adi Wijaya menjawab setiap pertanyaan dengan tenang namun tegas. Semua jawabannya disertai data yang akurat. Jenderal Clara melihat rekan-rekannya yang ikut hadir terdiam mendengarkan. Tidak ada satupun yang bisa meremehkan penjelasan itu. Jenderal Clara hanya duduk diam, merasa kecil di tengah ruangan yang penuh dengan orang yang sangat memahami apa yang mereka lakukan. Perasaan malu dan kagum bercampur membuatnya tidak bisa berkata apapun. Setelah presentasi selesai, Jenderal Clara tetap duduk di kursinya. Laksamana muda Adi Wijaya mendekatinya, memberikan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Jenderal Clara mengangguk pelan dengan perasaan campur aduk. Ada kekaguman, ada penyesalan, tetapi juga ada rasa takut akan apa yang harus ia laporkan kepada Pentagon nanti. Ia sadar bahwa semua analisisnya selama ini salah besar. Indonesia bukan lagi negara yang hanya membeli senjata. Mereka kini adalah kekuatan baru yang sedang bangkit dengan cepat. Pengakuan dan perubahan hati. Malam itu di kamar hotel, Jenderal Clara termenung lama. Kata-kata Adi Wijaya dan fakta yang ia lihat membuatnya sulit tidur. Ia mulai mengakui dalam hati bahwa semua pandangannya selama ini hanyalah kesalahan besar. Namun, ia juga tahu mengakui kebenaran itu bisa menghancurkan karirnya. Meski begitu, ada suara di dalam dirinya yang berkata bahwa kebenaran harus disampaikan, apapun risikonya. Jenderal Clara sadar bahwa inilah saatnya dia membuang kesombongan yang selama ini menutup matanya. Keesokan harinya, Jenderal Clara kembali bertemu dengan Laksamana muda Adi Wijaya untuk diskusi lanjutan. Adi Wijaya mengejutkannya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan teknis yang sangat detail. Banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab Jenderal Clara karena informasi itu terlalu rahasia. Jenderal Clara merasa rendah di hadapan seorang perwira dari negara yang dulu dia anggap lemah. Dalam hati dia mengakui bahwa dirinya selama ini buta terhadap kemajuan Indonesia. Rasa malu itu menekan dadanya semakin dalam, membuatnya sulit bernapas. Perjalanan pulang ke Washington terasa panjang. Jenderal Clara duduk termenung di kursinya. Semua kenangan tentang pangkalan udara yang dulu ia lihat seolah menjauh. Ia menyadari bahwa dirinya telah menilai Indonesia dengan cara yang salah. Selama bertahun-tahun, kesombongan yang ia pelihara telah menutup mata dari kenyataan. Jenderal Clara memutuskan kali ini ia akan menulis laporan yang jujur, meskipun harus mempertaruhkan karirnya sendiri. Baginya, kebenaran jauh lebih penting daripada kebohongan yang nyaman.
Sesampainya di Pentagon, Jenderal Clara merasa langkahnya jauh lebih berat dari biasanya. Para rekan menyambutnya dengan senyum sinis, seolah ingin mendengar cerita tentang betapa konyolnya Indonesia. Mereka menanyakan apakah Indonesia benar-benar mampu menangani jet siluman itu. Jenderal Clara hanya tersenyum kaku, tidak ingin langsung memicu perdebatan. Ia tahu apa yang baru saja ia lihat di Jakarta bertolak belakang dengan keyakinan yang selama ini dipegang oleh semua orang di ruangan itu. Hari itu, Jenderal Clara mengunci diri di ruang kerjanya dan mulai menulis laporan. Tangannya bergetar setiap kali menulis. Ia menuliskan fakta tentang transfer teknologi, rencana perakitan di Bandung, serta kemajuan pesat industri pertahanan Indonesia. Semakin banyak ia tulis, semakin jelas baginya bahwa semua analisisnya selama ini salah. Setiap kalimat terasa seperti menggores harga dirinya sendiri. Namun, untuk pertama kalinya, Jenderal Clara memilih kejujuran dibanding reputasi yang telah ia bangun bertahun-tahun. Beberapa jam kemudian, Jenderal Clara memegang laporan setebal puluhan halaman yang telah selesai ia buat. Hatinya diliputi rasa takut dan lega. Di satu sisi, ia tahu laporan ini bisa menghancurkan karirnya, tetapi ia juga sadar bahwa inilah tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli militer sejati. Dengan langkah berat, Jenderal Clara menuju ruang kepala departemen. Jenderal Morgan menatapnya tajam dan bertanya apakah laporan itu benar-benar sudah melalui verifikasi yang teliti. Jenderal Clara menjawab dengan suara mantap. Jenderal Morgan membaca laporan itu dengan saksama. Ekspresi wajahnya perlahan berubah. Bukan menjadi marah, tetapi justru serius dan penuh perhatian. Setelah beberapa menit, ia meletakkan laporan itu di meja dan menatap Jenderal Clara. Ia berkata bahwa analisis ini sejalan dengan kekhawatiran yang mulai muncul di tingkat atas. Amerika tidak bisa lagi memandang Indonesia hanya sebagai pembeli senjata. Jenderal Clara merasakan dadanya menghangat, bukan karena lega, tetapi karena kesadarannya kini diterima sebagai kebenaran. Pelajaran terbesar dan perubahan permanen. Hari-hari berikutnya, Jenderal Clara diberi tugas baru yang jauh lebih berat. Ia diminta memimpin tim riset khusus untuk memahami strategi negara-negara Asia Tenggara secara lebih objektif. Bagi Jenderal Clara, tugas ini terasa seperti kesempatan kedua. Namun, di dalam hatinya ada rasa takut yang terus menghantui. Ia tahu betapa mudahnya prasangka membuat seorang ahli buta terhadap kenyataan. Pengalaman di Indonesia menjadi pelajaran terbesar yang pernah ia alami sepanjang karier militernya. Beberapa hari kemudian, Jenderal Clara kembali teringat saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Ia masih bisa merasakan kejutan yang menyengat ketika melihat bandara yang modern, jalan-jalan lebar, dan gedung tinggi menjulang. Semua itu bertolak belakang dengan gambaran yang selalu ia simpan di kepalanya selama bertahun-tahun. Ingatan tentang pangkalan udara yang dulu kumuh kini terasa begitu jauh. Jenderal Clara sadar bukan Indonesia yang berubah begitu cepat, tetapi dirinya yang terlalu lama menutup mata. Di sebuah rapat besar, laporan Jenderal Clara dibahas bersama para pejabat tinggi Pentagon. Banyak yang awalnya bersikap sinis, mulai terdiam ketika melihat data yang begitu detail. Angka-angka tentang peningkatan anggaran pertahanan Indonesia, partisipasi mereka dalam proyek internasional, serta keberhasilan ekspor senjata lokal membuat semua orang di ruangan itu termenung. Jenderal Clara melihat wajah-wajah yang mulai kehilangan keyakinan lamanya. Untuk pertama kali, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Beberapa pejabat senior mencoba menyangkal temuan Jenderal Clara dengan alasan bahwa rencana selalu bisa dibuat hebat di atas kertas. Namun,
Jenderal Clara menjawab dengan tegas bahwa yang ia lihat di Jakarta bukanlah sekadar rencana kosong. Semua yang dipaparkan Laksamana Muda Adiwijaya begitu konkret dan realistis. Ucapan itu membuat ruangan hening. Jenderal Clara bisa melihat rasa tidak percaya yang perlahan berubah menjadi kesadaran pahit di wajah rekan-rekan yang dulu selalu menertawakan Indonesia. Malam harinya, Jenderal Clara duduk sendiri di ruang kerjanya yang remang. Ia merenungi perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. 15 tahun yang lalu, ia merasa paling tahu segalanya. Namun, ternyata keyakinan yang ia pegang hanyalah hasil dari kesombongan yang membutakan. Jenderal Clara tersenyum getir, menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. Rasa penyesalan datang menyergap. Tetapi di balik itu ada tekad baru yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Momen kebanggaan dan pengakuan penuh. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang rencana besar Indonesia semakin banyak diberitakan. Media internasional mulai meliput kemajuan industri pertahanan di negara itu. Jenderal Clara melihat berita tentang pembangunan kompleks kedirgantaraan di Bandung yang akan memproduksi komponen jet siluman. Hatinya terasa bergetar. Ia benar-benar menyaksikan lahirnya kekuatan baru yang selama ini diremehkan oleh semua orang di sekitarnya. Perasaan kagum yang dulu enggan, ia akui kini semakin kuat. Dalam sebuah rapat berikutnya, Jenderal Morgan memberikan kabar yang mengejutkan. Jenderal Clara diminta memimpin kunjungan resmi kedua ke Indonesia. Kali ini tujuan perjalanan bukan lagi untuk meremehkan atau memata-matai, tetapi untuk membangun hubungan yang lebih setara. Jenderal Clara merasa jantungnya berdegup kencang. Kegembiraan dan haru bercampur menjadi satu. Ia sadar betapa besar arti perjalanan itu bukan hanya untuk Amerika, tetapi juga untuk dirinya sendiri yang akhirnya belajar menghormati negara yang dulu ia hina. Hari keberangkatan pun tiba. Dalam pesawat menuju Jakarta, Jenderal Clara menatap keluar jendela dengan mata kosong. Kenangan tentang kata-kata Adiwijaya kembali memenuhi pikirannya. Ia mengingat bagaimana perwira muda itu berbicara dengan penuh keyakinan tentang kedaulatan pertahanan. Semua yang dulu ia anggap mustahil, kini menjadi kenyataan. Jenderal Clara merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena rasa kagum yang semakin dalam terhadap negara yang pernah ia remehkan. Setibanya di Jakarta, Jenderal Clara kembali disambut oleh Adiwijaya. Kali ini, ia menyambut perwira itu dengan senyum tulus, bukan lagi dengan tatapan merendahkan. Pertemuan mereka berlangsung hangat, penuh rasa hormat yang nyata. Adiwijaya menjelaskan perkembangan terbaru proyek jet siluman dan menunjukkan kemajuan pembangunan industri pertahanan lokal. Jenderal Clara mendengarkan dengan sungguh-sungguh, meresapi setiap kata yang diucapkan Adiwijaya seolah itu adalah pelajaran berharga yang tidak akan dia lupakan. Selama beberapa hari di Jakarta, Jenderal Clara menyaksikan langsung kemajuan yang luar biasa. Ia melihat fasilitas produksi yang mulai beroperasi, para insinyur muda yang bekerja dengan penuh semangat, serta rencana masa depan yang sangat ambisius. Semua itu membuat Jenderal Clara merasa takjub, sekaligus malu. Betapa selama ini ia telah meremehkan negara yang ternyata memiliki visi yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Perasaan itu membuatnya semakin mantap untuk berubah. Pada malam terakhirnya di Jakarta, Jenderal Clara berdiri di balkon hotelnya dan menatap langit kota yang dipenuhi cahaya. Ia mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Semua analisis yang penuh arogansi kini terasa seperti beban yang berat di pundaknya. Namun di balik rasa bersalah itu, ada semangat baru yang tumbuh. Jenderal Clara bertekad untuk menjadi ahli yang benar-benar memahami dunia, bukan hanya menilai negara lain dengan prasangka. Indonesia telah memberinya pelajaran terbesar.
menjadi simbol perubahan. Ketika kembali ke Pentagon, Jenderal Clara membawa pulang bukan hanya laporan, tetapi juga cara pandang yang sepenuhnya berbeda. Ia berbicara di depan rekan-rekannya dengan nada yang mantap, menjelaskan bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar pembeli senjata, tetapi kekuatan yang sedang bangkit. Ucapannya sempat memunculkan cemoohan, tetapi Jenderal Clara tidak peduli. Ia tahu apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Keyakinannya kini dibangun di atas kebenaran, bukan kesombongan masa lalu. Hari demi hari, Jenderal Clara semakin giat memimpin risetnya. Ia memastikan bahwa setiap analisis dilakukan berdasarkan fakta, bukan prasangka. Pengalaman di Indonesia membuatnya menyadari betapa berbahayanya kesombongan seorang ahli. Ia belajar untuk selalu membuka mata terhadap perubahan, sekecil apapun itu. Dalam hatinya ada kebanggaan tersendiri karena akhirnya dia memilih jalan yang benar, meskipun harus menanggung risiko yang besar bagi karirnya sendiri. Suatu sore, Jenderal Clara kembali melihat berita tentang Indonesia yang berhasil menguji coba jet siluman hasil perakitan lokal. Video itu menunjukkan pesawat yang melesat anggun di langit biru. Jenderal Clara memandangi layar dengan mata berkaca-kaca. Perasaan kagum menyelimuti seluruh hatinya. Ia berbisik pelan, mengakui bahwa dirinya benar-benar salah menilai Indonesia. Negara yang dulu ia hina, kini telah berdiri tegak sebagai kekuatan baru yang tidak bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Momen itu menjadi titik balik yang nyata bagi Jenderal Clara. Ia tahu perjalanan panjang masih menunggu di depannya, tetapi kini ia melangkah dengan cara yang berbeda. Kesombongan yang dulu menutup matanya telah runtuh, digantikan oleh rasa hormat dan tekad untuk terus belajar. Indonesia telah mengajarinya arti sebenarnya menjadi seorang ahli yang rendah hati. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir karirnya. Beberapa minggu kemudian, Jenderal Clara menerima undangan resmi dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Undangan itu ditujukan kepada tim analis Pentagon untuk menghadiri penjelasan lanjutan tentang proyek jet siluman. Jenderal Clara kembali ditunjuk sebagai pemimpin delegasi. Hatinya berdebar bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang tumbuh begitu besar terhadap negara yang dulu ia pandang rendah. Ia tahu, kesempatan ini adalah bukti bahwa hubungan kedua negara mulai memasuki babak baru yang lebih setara. Ketika pesawatnya kembali mendarat di Jakarta, Jenderal Clara disambut hangat oleh Adi Wijaya. Adi Wijaya menatapnya dengan senyum tulus yang menunjukkan penghargaan. Kali ini, Jenderal Clara merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi perasaan superior yang dulu selalu menghantui pikirannya. Yang ada hanyalah rasa kagum dan kerendahan hati. Ia mengikuti Adi Wijaya menuju ruang pertemuan besar yang dipenuhi para insinyur, peneliti, dan teknisi muda Indonesia yang penuh semangat dan percaya diri. Presentasi dimulai dengan paparan tentang kemajuan proyek jet siluman. Data terbaru menunjukkan bahwa proses perakitan lokal berjalan sesuai rencana. Beberapa komponen utama bahkan sudah mulai diproduksi di Bandung. Adi Wijaya menjelaskan langkah-langkah berikutnya, termasuk rencana pelatihan besar-besaran bagi para pilot dan teknisi. Jenderal Clara mendengarkan dengan seksama, merasa bangga, sekaligus terharu menyaksikan semangat luar biasa yang terpancar dari setiap orang di ruangan itu. Setelah presentasi selesai, Adi Wijaya mengajak Jenderal Clara berkeliling fasilitas produksi. Di sana, Jenderal Clara melihat langsung bagaimana para insinyur muda bekerja dengan tekun dan bersemangat. Beberapa dari mereka tersenyum bangga ketika memperkenalkan diri dan menjelaskan pekerjaan yang mereka lakukan. Jenderal Clara merasakan dadanya sesak oleh rasa kagum. Negara yang dulu ia remehkan,
kini membuktikan diri mampu berdiri tegak dan menguasai teknologi canggih yang dulu dianggap mustahil mereka miliki. Perasaan itu membuatnya semakin mantap untuk berubah. Pada malam harinya, Jenderal Clara berdiri di balkon hotel, memandang lampu kota Jakarta yang berkilauan. Ia teringat kembali semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Dulu, ia begitu yakin bahwa Indonesia akan selamanya menjadi pembeli senjata. Namun, kenyataan telah menamparnya keras. Kini ia mengakui bahwa negara ini memiliki visi besar yang akan membawa mereka menjadi kekuatan penting di Asia. Jenderal Clara tersenyum kecil, merasakan rasa hormat yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Laporan jujur dan perubahan kebijakan. Ketika kembali ke Pentagon, Jenderal Clara membawa semua data terbaru yang ia dapatkan. Ia menyusun laporan lengkap yang menjelaskan kemajuan pesat Indonesia di bidang pertahanan. Laporan itu diserahkan kepada Jenderal Morgan. Setelah membacanya, Jenderal Morgan menatap Jenderal Clara dengan wajah serius namun puas. Ia mengatakan bahwa laporan itu akan menjadi dasar kebijakan baru Amerika terhadap Indonesia. Jenderal Clara merasa lega sekaligus bangga. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar melakukan hal yang tepat. Namun, tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan mudah. Beberapa rekan Jenderal Clara masih bersikap sinis dan meremehkan. Mereka mengatakan bahwa rencana besar selalu terlihat hebat di awal, tetapi akan gagal di tengah jalan. Jenderal Clara menatap mereka dengan tenang dan berkata bahwa ia telah melihat sendiri kemajuan nyata di Indonesia. Kata-katanya membuat ruangan hening, tidak ada yang berani membantah. Karena semua tahu bahwa Jenderal Clara bukan lagi orang yang berbicara tanpa bukti. Hari demi hari berlalu, dan berita tentang kesuksesan Indonesia terus bermunculan. Media internasional mulai menyoroti peran Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Jenderal Clara mengikuti semua berita itu dengan perasaan bangga. Ia sadar bahwa pengalaman ini telah mengubah dirinya sepenuhnya. Dari seorang jenderal muda yang arogan, kini ia menjadi sosok yang lebih rendah hati dan objektif dalam melihat dunia. Semua itu berkat pelajaran besar yang ia dapatkan dari Indonesia. Beberapa bulan kemudian, Pentagon kembali mengadakan rapat besar membahas strategi di kawasan Asia Pasifik. Kali ini, suara Jenderal Clara menjadi salah satu yang paling didengar. Ia dengan mantap menjelaskan bahwa Amerika harus mulai melihat Indonesia sebagai mitra sejajar, bukan lagi sebagai negara yang bergantung. Kata-katanya membuat banyak pejabat senior terdiam. Perlahan, pandangan tentang Indonesia mulai berubah di kalangan para pembuat kebijakan Amerika. Suatu sore, Jenderal Clara duduk di ruang kerjanya yang sepi. Ia menatap foto yang diambil saat kunjungan terakhirnya ke Jakarta. Di foto itu, ia berdiri bersama Adi Wijaya dan para insinyur muda Indonesia dengan senyum bangga. Jenderal Clara menyadari bahwa momen itu telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk melihat kebenaran sebelum terlambat. Indonesia bukan lagi sekadar nama di laporan militer. Bagi Jenderal Clara, negara itu telah menjadi guru yang mengajarkannya arti kerendahan hati, saksi sejarah kebangkitan. Beberapa minggu kemudian, Jenderal Clara menerima kabar menggembirakan. Jet siluman pertama hasil perakitan lokal Indonesia berhasil melakukan uji coba terbang dengan sukses. Berita itu tersebar ke seluruh dunia membuat banyak pihak tercengang. Jenderal Clara menatap layar televisi dengan mata berbinar. Ia merasa haru melihat bagaimana negara yang dulu diremehkan kini membuktikan kemampuan yang luar biasa. Rasa bangga menyelimuti hatinya meskipun dia bukan warga Indonesia. Dalam sebuah wawancara internal Pentagon, Jenderal Clara diminta menjelaskan perubahan pandangannya tentang Indonesia. Ia berbicara dengan suara yang mantap,
mengatakan bahwa menjadi ahli sejati bukanlah tentang mempertahankan ego, melainkan tentang keberanian mengakui kesalahan. Kata-katanya menyentuh banyak orang di ruangan itu. Jenderal Clara merasa lega karena akhirnya bisa menjadi dirinya yang baru. Seseorang yang benar-benar menghargai kebenaran di atas segalanya. Pada suatu malam, Jenderal Clara kembali membuka laporan-laporan lama yang dulu ia buat. Setiap kalimat terasa memalukan. Semua dipenuhi prasangka yang dangkal dan meremehkan. Jenderal Clara menutup map laporan itu dan menarik napas panjang. Ia berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Dunia selalu berubah. Dan tugas seorang ahli adalah melihat perubahan itu dengan mata terbuka, bukan menilainya dengan kesombongan masa lalu. Hari berikutnya, Jenderal Clara memimpin rapat tim risetnya. Dengan suara tegas, ia mengatakan bahwa tugas mereka adalah memahami negara-negara di Asia Tenggara tanpa prasangka. Semua analisis harus berdasarkan fakta, bukan asumsi. Timnya mendengarkan dengan serius. Mereka melihat Jenderal Clara yang baru, bukan lagi jenderal muda yang arogan, tetapi seorang pemimpin yang telah belajar dari pengalaman paling berharga dalam hidupnya. Suasana rapat terasa berbeda, penuh tekad dan kesungguhan. Beberapa bulan kemudian, Jenderal Clara kembali diundang ke Indonesia untuk menghadiri acara peluncuran resmi jet siluman yang telah dirakit di dalam negeri. Ketika pesawat itu lepas landas dengan gagah, Jenderal Clara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangan bergemuruh dari para undangan. Jenderal Clara merasa dadanya bergetar hebat. Momen itu menjadi simbol nyata kebangkitan Indonesia. Dalam hati dia berbisik bahwa negara ini telah membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang layak dihormati. Setelah acara itu selesai, Adi Wijaya menghampiri Jenderal Clara dan menyalaminya dengan senyum hangat. Mereka berbincang singkat tentang masa depan kerjasama antara kedua negara. Jenderal Clara merasakan rasa haru yang mendalam. Hubungan mereka yang dulu dimulai dengan kesalahpahaman kini berubah menjadi rasa saling menghormati. Dia tahu bahwa perjalanan panjang ini bukan hanya tentang jet siluman, tetapi tentang bagaimana sebuah negara membuktikan dirinya kepada dunia. Di perjalanan pulang, Jenderal Clara duduk termenung di kursinya. Ia memandang keluar jendela, menyadari betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya. Dari seorang yang penuh kesombongan, kini ia menjadi seseorang yang mengakui kesalahannya dan belajar dari negara yang pernah diremehkan. Jenderal Clara tersenyum, merasa lega karena telah memilih jalan yang benar. Indonesia telah memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ketika pesawat mendarat di Washington, Jenderal Clara berjalan keluar dengan langkah mantap. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dunia terus berubah, dan ia bertekad untuk selalu melihatnya dengan mata yang jernih. Pengalaman di Indonesia telah mengajarinya arti keberanian sejati, yaitu keberanian untuk mengakui kesalahan dan menghargai kebenaran. Bagi Jenderal Clara, pelajaran itu jauh lebih berharga daripada pangkat atau jabatan apapun yang pernah ia raih di Pentagon. Warisan kerendahan hati. Kembali di Pentagon, Jenderal Clara segera menyusun laporan akhir tentang perjalanan ketiganya ke Indonesia. Laporan itu memuat semua fakta terbaru tentang kemampuan produksi jet siluman Indonesia dan rencana jangka panjang mereka untuk mencapai kemandirian pertahanan. Setiap halaman ditulis dengan rasa hormat dan kekaguman. Jenderal Clara menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi pembeli senjata, tetapi mitra strategis yang harus diperlakukan setara. Laporan ini membuat banyak pejabat tinggi mulai berpikir ulang tentang pandangan mereka selama ini. Dalam rapat besar berikutnya, laporan Jenderal Clara dibacakan di hadapan Menteri Pertahanan dan para pejabat senior.
Ruangan yang sebelumnya dipenuhi tawa sinis, kini menjadi hening. Data yang dipaparkan terlalu jelas untuk dibantah. Seorang pejabat bertanya, "Apakah semua ini benar-benar terjadi?" Jenderal Clara menjawab dengan mantap bahwa ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ucapannya membuat semua orang terdiam, menyadari bahwa kesombongan mereka selama ini telah membutakan penilaian terhadap Indonesia. Beberapa rekan lama Jenderal Clara mencoba menggoyahkan pendapatnya. Mereka mengatakan bahwa rencana besar seringkali berakhir gagal di tengah jalan. Jenderal Clara menatap mereka dengan tatapan tajam, lalu berkata bahwa Indonesia bukan hanya membuat rencana, tetapi sudah membuktikan hasil nyata. Ia menceritakan bagaimana insinyur muda Indonesia bekerja siang malam untuk mewujudkan kemandirian teknologi. Kata-katanya membuat banyak orang mulai goyah karena kesaksian itu datang dari seseorang yang dulu dikenal arogan. Hari-hari berikutnya, Jenderal Clara mulai dikenal sebagai jenderal muda yang membawa pandangan baru tentang Asia Tenggara. Ia terlibat dalam berbagai diskusi strategis tentang bagaimana Amerika harus bersikap terhadap negara-negara di kawasan tersebut. Kini, ia berbicara dengan penuh keyakinan, tetapi bukan lagi dengan kesombongan. Jenderal Clara memahami bahwa menjadi ahli sejati berarti terus belajar, bahkan jika itu berarti mengakui kesalahan masa lalu. Pengalaman di Indonesia telah mengubahnya sepenuhnya. Suatu malam, Jenderal Clara duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Ia memandangi foto saat berada di fasilitas perakitan jet siluman di Bandung. Di foto itu, para insinyur muda tersenyum bangga, berdiri di samping pesawat yang menjadi simbol kemandirian bangsa. Jenderal Clara merasa terharu. Ia sadar bahwa yang dilihatnya bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi juga kebangkitan harga diri sebuah negara. Momen itu membekas begitu dalam di hatinya, lebih kuat daripada semua penghargaan yang pernah dia terima. Beberapa bulan kemudian, Indonesia resmi mengumumkan bahwa sebagian besar produksi jet siluman akan dilakukan di dalam negeri. Berita itu mengguncang banyak pihak di dunia internasional. Jenderal Clara yang menonton berita itu merasa dadanya dipenuhi rasa haru. Ia teringat pada semua kata-kata Adi Wijaya tentang pentingnya kedaulatan pertahanan. Kini semua yang dikatakan perwira itu terbukti benar. Jenderal Clara merasa bangga, meski bukan bagian dari negara itu karena dia ikut menjadi saksi sejarah kebangkitannya. Dalam sebuah wawancara tertutup, Jenderal Clara ditanya apa yang membuatnya yakin Indonesia akan berhasil. Dengan nada yang dalam, ia menjawab bahwa keberhasilan tidak hanya datang dari teknologi, tetapi dari kemauan dan visi yang jelas. Indonesia memiliki keduanya. Jawabannya membuat banyak orang tersentuh. Jenderal Clara telah berubah dari seorang yang dulu selalu meremehkan menjadi sosok yang melihat dunia dengan pandangan yang lebih adil. Semua berawal dari pengalaman yang membuka matanya di Indonesia. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Amerika dan Indonesia perlahan berubah. Jenderal Clara menjadi penghubung penting dalam banyak pembicaraan strategis. Ia memperjuangkan agar Amerika menghormati posisi Indonesia sebagai mitra sejajar. Setiap kali berbicara, ia mengingat bagaimana dirinya dulu bersikap. Kesalahan masa lalu menjadi pengingat yang membuatnya tetap rendah hati. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam kesombongan yang pernah membuatnya buta terhadap kenyataan. Suatu sore, Jenderal Clara kembali bertemu dengan Laksamana Muda Adi Wijaya melalui konferensi jarak jauh. Mereka saling berbagi kabar tentang perkembangan proyek jet siluman. Adi Wijaya menyampaikan rasa terima kasih atas sikap terbuka Jenderal Clara yang telah membantu memperbaiki hubungan kedua negara. Jenderal Clara tersenyum tulus, merasa terhormat mendengar ucapan itu. Ia menyadari bahwa
Hubungan mereka telah berubah menjadi saling menghormati. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Pada malam itu, Jenderal Clara berdiri di balkon apartemennya di Washington. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Teringat pada malam terakhirnya di Jakarta. Kenangan itu membuatnya merasa bersyukur. Tidak banyak orang diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Jenderal Clara merasa beruntung karena dia termasuk di antara sedikit orang yang belajar langsung dari kenyataan, bukan hanya dari data yang dingin di atas kertas. Beberapa minggu kemudian, Jenderal Clara diundang memberikan ceramah kepada para perwira muda tentang pentingnya melihat dunia dengan mata terbuka. Ia bercerita tentang kesalahannya menilai Indonesia dan bagaimana pengalaman itu mengubahnya. Para perwira muda mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Jenderal Clara memberi mereka pelajaran berharga tentang bahaya kesombongan dan prasangka. Setelah acara selesai, banyak yang mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih atas kisah yang sangat menyentuh hati. Hari demi hari, nama Jenderal Clara semakin dikenal, bukan karena kesombongannya, tetapi karena keberaniannya mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Ia menjadi simbol perubahan di Pentagon. Contoh bahwa seorang ahli sejati adalah mereka yang mampu membuka mata terhadap kenyataan. Jenderal Clara merasa hidupnya kini jauh lebih berarti. Pengalaman di Indonesia telah memberinya arah baru. Arah yang membuatnya merasa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang bijak. Pada suatu malam, Jenderal Clara kembali melihat rekaman uji terbang jet siluman buatan Indonesia. Pesawat itu melesat anggun di langit, meninggalkan jejak kebanggaan bagi rakyatnya. Jenderal Clara menatap layar dengan senyum haru. Ia berbisik dalam hati bahwa Indonesia telah membuktikan dirinya kepada dunia. Negara yang dulu ia remehkan kini berdiri sejajar dengan kekuatan besar. Momen itu membuat Jenderal Clara yakin bahwa keputusan untuk berkata jujur adalah pilihan terbaik yang pernah dia ambil. Hari berikutnya, Jenderal Clara menulis sebuah catatan pribadi. Di dalamnya, ia menuliskan bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah meremehkan potensi sebuah bangsa hanya karena masa lalu yang buruk. Catatan itu menjadi pengingat untuk dirinya sendiri, agar tidak lagi memandang rendah negara manapun. Setelah selesai menulis, Jenderal Clara menutup buku itu dengan senyum lega. Ia merasa telah benar-benar berubah, bukan hanya sebagai jenderal, tetapi sebagai manusia yang lebih bijaksana.